Melihat data kurva penularan virus corona di Indonesia, saat ini seolah menjawab PSBB masih belum optimal untuk menjadi solusi di tengah pandemi. Bahkan PSBB belum selesai, sudah banyak masyarakat yang menjalankan kehidupan normal. Meski PSBB belum dilonggarkan, masyarakat saat ini sudah diminta untuk bersiap menjalani fase new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Lantas bagaimana seharusnya skenario new normal yang harus disiapkan dan diterapkan? Sudah terhubung bersama kami Prof. Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19. Selamat sore, Prof. Wiku. Selamat sore. Iya, Prof. Wiku, sebenarnya kalau kita definisikan, apa sih yang dimaksud dengan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, new normal itu sebenarnya kan yang dimaksud adalah suatu tatanan kehidupan yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Bedanya di mana? Bedanya itu adalah tata cara kita dalam menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itulah yang harusnya tatanan baru yang kita terapkan. Jadi kan kalau kita misalnya ada aktivitas ekonomi misalnya berjualan, tentunya kan harus jaga jarak. Terus kita pakai masker dan sering cuci tangan, terutama pada saat mau menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi new normalnya itu adalah cara kita melakukan kehidupan sehari-hari yang beda dengan sebelumnya, beda sebelum ada COVID-19. Iya, Prof. Wiku, Presiden Joko Widodo sendiri memang sudah menyampaikan sudah saatnya masyarakat mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan hidup dan new normal ini. Tapi di tengah kemudian pertambahan kasus positif yang masih banyak setiap harinya. Apakah sudah tepat kalau kemudian masyarakat saat ini kemudian diminta untuk mempersiapkan diri memasuki tatanan hidup baru ini? Sebenarnya yang dimaksud adalah masyarakat harus mempersiapkan diri untuk bereksersis melakukan dengan protokol kesehatan itu. Dan kalau mereka sudah bisa, maka mereka akan melakukan aktivitas new normalnya di dalam kehidupan sehari-harinya yang beraktivitas ekonomi, sosial ekonomi begitu. Tapi sekarang itu harus dipastikan bahwa memang masyarakat menerapkan itu. Karena kalau enggak, ini kan aturan untuk masyarakat, asalnya juga sebenarnya dilihat dari kondisi masyarakat. Iya. Kalau mereka belum siap, berbahaya. Evaluasi dari penerapan PSBB selama ini banyak yang masih melanggar, Prof. Betul. Jadi masyarakatnya masih banyak melanggar protokol kesehatan. Kan bisa dilihat sendiri di kendaraan umum juga masih ada yang beberapa masih penuh. Bahkan di airport beberapa hari yang lalu juga begitu. Itu yang harusnya masyarakat harus disiplin. Karena kalau enggak, nanti masyarakat yang akan kena. Jadi pemerintah juga sedang menerapkan ini dan memastikan bahwa seluruh masyarakat itu patuh pada aturannya. Karena ini berbahaya untuk kita semuanya kalau kita tidak patuh. Tapi kalau kita patuh, sebenarnya kita menghadapi tatanan yang baru itu tadi, dengan new normal tadi, dengan protokol kesehatan. Iya, sebenarnya apa sih yang harus dipahami masyarakat untuk supaya bisa menaati kemudian aturan protokol kesehatan pada saat juga sekarang, termasuk nanti juga pada saat memasuki new normal? Jadi yang perlu dipahami itu adalah kita ini hidup dengan virus ini yang berbahaya. Tapi kalau virus ini kita hidup sama-sama dan menurut WHO dan Presiden sudah sampaikan bahwa tidak akan hilang, maka kita harus mengubah beradaptasi. Manusia itu kan keunggulannya dibanding makhluk lain adalah kemampuan adaptasi. Jadi yang diharapkan adalah semua masyarakat beradaptasi. Caranya yang dulu diubah menjadi cara yang sekarang. Sehingga menjadi normal kembali dengan cara sekarang, bukan cara dulu. Jadi intinya ya ada di masyarakat sendiri untuk beradaptasi itu. Iya, Prof. Wiku, artinya untuk penerapan aturan pada saat new normal ini nantinya tidak jauh berbeda dengan aturan yang sudah diterapkan di PSBB saat ini? Di PSBB itu kan diatur untuk bidang-bidangnya ya. Kan ada 11 bidang yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Sedangkan aktivitas di tempat lain kalau nggak PSBB kan lebih daripada itu. Jadi ini adalah dipastikan yang boleh hanya 11 untuk dari PSBB. Indonesia kan nggak seluruhnya PSBB. Kalau kita lihat kan hanya 4 provinsi yang PSBB dan 27 kabupaten kota. Jadi sebenarnya itu tidak merefleksikan seluruh Indonesia. Jadi kita harus pahami bahwa untuk daerah-daerah yang PSBB itu karena masalahnya sudah besar di situ, maka di PSBB-kan oleh daerah ataupun oleh pusat.
Iya, PSBB hanya di 4 provinsi, sementara new normal ini harus bisa diadaptasi di seluruh Indonesia. Bagaimana nantinya sosialisasinya, Prof? Mengingat PSBB sendiri saja yang sudah gencar disosialisasikan, ini masih banyak terjadi pelanggaran. Ya, betul. Jadi memang seluruh komponen masyarakat, termasuk media, itu penting sekali untuk menyampaikan. Salah satu bentuknya adalah yang seperti ini. Dan media juga bisa berkreasi untuk menyentuh seluruh komponen masyarakat sampai ke paling bawah, baik dengan sosmed ataupun melalui TV dan radio. Pastikan bahwa masyarakat itu betul-betul paham tentang bagaimana mempersiapkan dirinya dan melakukan tatanan baru tersebut. Pakai masker, betul nggak semuanya sudah pakai masker? Bisa akses masker dengan murah atau bisa membuat sendiri. Terus cuci tangan, pastikan bahwa tempat cuci tangan di tempat umum itu jumlahnya banyak. Sehingga kalau di pasar atau di mall atau di kegiatan yang lainnya, kendaraan umum dan seterusnya itu mudah kita untuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Terus kemudian jaga jarak, pastikan jarak kita antar orang minimal 1 meter. Dan itu kan harus dipraktekkan dan harus dilakukan oleh siapa? Bukan hanya oleh masyarakat. Pengelola usaha juga harus melakukan itu. Penyelenggara transportasi umum juga harus melakukan itu. Media mensosialisasikan. Pemerintah pusat memberikan aturan. Pemerintah daerah menjalankan aturan yang sama dan melakukan kontrol kendali dan penegakan hukum. Penegakan hukum kan bisa mulai dari persuasi. Jadi dikenalkan satu-satu begitu. Sehingga masyarakat betul-betul paham dan bisa mengikuti karena mereka harus aman dan bisa melakukan aktivitas sosial ekonomi kembali. Tapi tidak serta-merta langsung. Kan harus latihan dulu. Semua itu seperti kayak berjalan kan kita harus, kalau bayi kan harus bertahap ya, anak kecil itu. Sama juga seperti ini. Baik, perlu ada kerja bersama ya, bukan hanya pemerintah, dari media dan juga kesadaran masyarakat juga tentunya untuk bisa mengadaptasi new normal ini. Terima kasih Prof. Wiku sudah bergabung bersama kami di Special Report.